Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustiningsih, NIM 20318.002 dari kelas PKMIA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis dan macam pendekatan penelitian. Ragam pendekatan penelitian. Ragam pendekatan penelitian dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pendekatan kuantitatif, 2. Pendekatan kualitatif, 3. Pendekatan campuran. Yang pertama yaitu pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dan hasilnya. Yang kedua yaitu pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pendekatan campuran. Menurut Kurzweil, metode penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian dengan mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Metode campuran penggabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, yaitu pertama dilakukan penelitian kuantitatif, selanjutnya dilakukan penelitian kualitatif. Hasil data kuantitatif dan kualitatif setelah dianalisis akan dimasukkan ke dalam matriks untuk melihat perbandingan yang diperoleh. Karakteristik penelitian. Penelitian mempunyai 8 karakteristik utama, yaitu adanya tujuan, ada keseriusan, dapat diuji dan dapat direplikasikan, mengandung presisi dan keyakinan, objektif, berlaku umum, dan efisien. 1. Adanya tujuan. Penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Suatu penelitian dimaksud untuk dapat membantu pemecahan masalah. Walaupun penelitian tidak memberikan jawaban langsung terhadap permasalahan, akan tetapi hasilnya dapat mempunyai kontribusi dalam usaha pemecahan masalah. Hasil penelitian harus memberikan penjelasan akan fenomena yang menjadi pertanyaan penelitian dan harus dapat melandasi keputusan serta tindakan pemecahan permasalahan. Selanjutnya ada keseriusan. Keseriusan dalam penelitian berarti ada kehati-hatian, ketelitian, dan kepastian. Untuk itu diperlukan adanya dasar teori yang baik dan rencana penelitian yang mantap, sehingga keseriusan penelitian meningkat pula. Oleh karena itu, penelitian harus didasarkan pada jumlah sampel yang cukup yang dipilih dengan metode yang benar, dan daftar pernyataan harus disusun secara tepat. Selanjutnya dapat diuji. Suatu penelitian sebaiknya mempunyai hipotesis yang dapat diuji dengan menggunakan metode statistik tertentu. Pengujian ini didasarkan atas pengalaman lembaga lain dan juga atas dasar hasil penelitian sebelumnya. Dari hasil uji hipotesis itu dapat ditemukan apakah hipotesis itu ditolak atau tidak ditolak. Selanjutnya dapat direplikasikan. Hasil suatu penelitian tercermin dari hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis yang merupakan penemuan penelitian itu harus berkali-kali didukung dengan kejadian yang sama apabila penelitian itu dilakukan berulang-ulang dalam kondisi yang sama. Selanjutnya, presisi dan keyakinan. Dalam penelitian sosial, ekonomi, dan manajemen, jarang sekali kita menemukan kesimpulan yang pasti atas dasar data yang kita kumpulkan, karena kita tidak
mungkin mempelajari hal-hal yang bersifat keseluruhan yang ada di dalam masyarakat. Kita hanya dapat mempelajari sebagian dari keseluruhan itu dan menarik kesimpulan atas dasar sampel tersebut. Kemungkinan besar sampel yang kita ambil tidak mencerminkan sifat-sifat yang pasti dari gejala-gejala yang kita pelajari. Namun kita ingin merancang suara penelitian sedemikian rupa sehingga penemuannya mendekati kebenaran dan kita dapat memiliki keyakinan terhadap penemuan tersebut. Selanjutnya, objektivitas. Kesimpulan yang diambil oleh suatu penelitian harus bersifat objektif, artinya harus didasarkan pada fakta yang diperoleh dari data aktual dan bukan yang subjektif dan emosional. Kalau kesimpulan hanya didasarkan atas apa yang dipercaya oleh peneliti itu sendiri tidak diperlukan lagi, tetapi hal ini dapat dibenarkan. Berlaku umum. Hasil penelitian yang berlaku umum menunjukkan pada cakupan dari ada tidaknya hasil penelitian itu diterapkan dalam berbagai keadaan. Semakin luas cakupan penerapan yang dapat ditimbulkan oleh hasil penelitian itu akan semakin berguna penelitian tersebut bagi mereka yang menggunakannya. Jadi semakin umum hasil suatu penelitian akan semakin berguna penelitian tersebut. Yang terakhir, efisien. Kesederhanaan dalam menjelaskan gejala-gejala yang terjadi dan aplikasi pemecahan masalahnya seringkali lebih disukai daripada kerangka penelitian kompleks yang menunjukkan sejumlah variabel yang sulit untuk dikelola. Jadi, efisiensi dapat dicapai bila kita dapat membangun kerangka penelitian yang melibatkan sedikit variabel namun dapat menjelaskan suatu kejadian daripada dengan banyak variabel tapi hanya sedikit menjelaskan variasi dari variabel atau gejala yang ingin dijelaskan. Ciri-ciri dan bentuk masing-masing penelitian. Ciri yang pertama, ciri pendekatan kuantitatif. Satu, penelitian kuantitatif dipandang sebagai sesuatu yang bersifat konfirmasi dan deduktif. 2. Sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Yang ketiga, yaitu penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Yang kedua yaitu ciri penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian yang digunakan meneliti pada populasi atau sampel. Yang kedua, tertentu pengumpulan data menggunakan instrumen penilaian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 3. Kualitatif bersifat eksploratoris dan induktif. Yang ketiga yaitu ciri penelitian campuran. Data yang diperoleh melalui uji coba lapangan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. 2. Penelitian dengan mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Yang ketiga yaitu hasil data kuantitatif dan kualitatif setelah dianalisis akan dimasukkan ke dalam matriks untuk melihat perbandingan yang diperoleh. Asumsi dasar penelitian kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan yang mendasar dari metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif yaitu terletak pada strategi dasar penelitiannya. Penelitian kuantitatif dipandang sebagai sesuatu yang bersifat konfirmasi dan deduktif, sedangkan penelitian kualitatif bersifat eksploratoris dan induktif. Bersifat konfirmasi disebabkan karena metode penelitiannya kualitatif ini bersifat mengkaji hipotesis dari suatu teori yang telah ada. Penelitian bersifat mengkonfirmasi antara teori dengan kenyataan yang ada dengan mendasarkan pada data ilmiah baik ilmiah.
Berikut tabel mengenai asumsi dasar penelitian kualitatif dan kuantitatif. Asumsi dasar di bidang ontologi, hakikat dasar gejala sosial. Kuantitatif bersifat real, berpola. Kualitatif dibuat melalui definisi, hasil makna dan interpretasi. Yang selanjutnya, asumsi dasar dalam bidang hakikat dasar manusia. Kuantitatif rasional, diatur oleh hukum universal. Kualitatif bebas. Yang selanjutnya, asumsi dasar mengenai epistemologi, hakikat ilmu dasar, ilmu pengetahuan, kaitan ilmu dengan nilai. Kualitatif bebas nilai, objektif. Kualitatif tidak bebas nilai, subjektif. Yang selanjutnya, kaitan ilmu dengan akal sehat. Kuantitatif terbaik memperoleh pengetahuan. Kualitatif akal sehat adalah teori orang awam yang perlu dipahami. Selanjutnya, asumsi dasar mengenai metodologi. Kuantitatif bersifat deduktif, nomotetik. Kualitatif yaitu induktif, ideografik. Yang selanjutnya, asumsi dasar mengenai aksiologi. Kuantitatif menemukan hukum universal, mencari penjelasannya. Sedangkan kualitatif menemukan arti dari pemahaman. Berikut tabel mengenai asumsi dasar penelitian kualitatif dan kuantitatif. Asumsi dasar di bidang ontologi, hakikat dasar gejala sosial. Kuantitatif bersifat real, berpola. Kualitatif dibuat melalui definisi, hasil makna dan interpretasi. Yang selanjutnya, asumsi dasar dalam bidang hakikat dasar manusia. Kuantitatif rasional, diatur oleh hukum universal. Kualitatif bebas. Yang selanjutnya, asumsi dasar mengenai epistemologi, hakikat ilmu dasar, ilmu pengetahuan, kaitan ilmu dengan nilai. Kualitatif bebas nilai, objektif. Kualitatif tidak bebas nilai, subjektif. Yang selanjutnya, kaitan ilmu dengan akal sehat. Kuantitatif terbaik memperoleh pengetahuan. Kualitatif akal sehat adalah teori orang awam yang perlu dipahami. Selanjutnya, asumsi dasar mengenai metodologi. Kuantitatif bersifat deduktif, nomotetik. Kualitatif yaitu induktif, ideografik. Yang selanjutnya, asumsi dasar mengenai aksiologi. Kuantitatif menemukan hukum universal, mencari penjelasannya. Sedangkan kualitatif menemukan arti dari pemahaman.